Sukihotu Bante, Ya, Sukihoto, Dev. Devina dari Surabaya. Ya, Bante, Devina mau menanyakan terkait dengan peristiwa yang terjadi saat kelahiran Bodhisatta di hutan Lumbini. Yang dijelaskan tadi adalah Bodhisatta bisa langsung berdiri, lalu berbicara dan menyatakan pernyataan tegasnya. Begitu juga terjadi di 3 figur kelahiran Bodhisatta sebelumnya ya Bante. hmm. Nah, pertanyaan Devina adalah, apakah peristiwa ini itu bisa disaksikan oleh mata manusia awam? Ataukah sebenarnya peristiwa ini itu hanya bisa disaksikan oleh mereka yang memiliki kemampuan mata adikodrati seperti itu Bante? Karena jika dilihat dari kelanjutan ceritanya, Bodhisatta ini kan masih diceritakan masih dalam bentuk bayi manusia biasa dan mengalami pertumbuhan yang layaknya anak normal manusia biasa seperti itu Bante. Itu Ya, sih pertanyaan Devina. Mau baik, penjelasannya Bante. Terima kasih. baik. Saya tidak pernah belum ya, tapi saya rasa tidak ada penjelasan apakah itu hanya bisa dilihat oleh mata adikodrati atau tidak. Saya waktu sekolah dulu juga tidak pernah mendapatkan penjelasan. Kemudian selama menekuni kitab suci ini juga belum pernah bertemu dengan penjelasan yang seperti itu, sehingga saya menduga mungkin ya dugaan ya itu bisa dilihat dengan hmm, mata telanjang. Saya sedang mengingat-ingat kronologi itu, ya ya karena sebenarnya kan bahkan beliau bisa berputar, ini arah timur, ini arah barat begitu. Waktu itu. Ya, saya sedang mengingat-ingat. Tapi intinya seperti itu tadi. Jadi kemungkinan ya, karena tidak ada penjelasan tentang mata adikodrati, jadi itu bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Devina bahwa kehidupan Pangeran Siddhartha itu setelah itu memang normal-normal saja, gitu. Itu sangat-sangat manusiawi sekali begitu. Tetapi kembali lagi ya, sebenarnya dulu itu saya punya sikap begini, eh, apa tidak ingin banyak menceritakan hal-hal yang malah bisa membuat umat itu kehilangan sadanya gitu ya, karena banyak cerita-cerita spektakuler bagi mereka yang mungkin tidak bisa menerimanya, itu akhirnya malah bisa menghilangkan sada. Itulah mengapa saya sampai bercerita bahwa jangan hilang, sampai memberikan contoh bahwa hal-hal seperti itu juga terjadi di zaman modern, itu semata-mata karena saya mencoba menghalangi umat siapapun juga untuk kehilangan sada lah ya gitu. Ini tidak menjawab pertanyaan Devina, tetapi secara umum saya sampaikan seperti itu. Tujuan saya menyampaikan semua biografi ini adalah untuk meningkatkan sada Anda, bukan sebaliknya nanti malah ada yang kehilangan sada. Eh, Keajaiban itu kan hanya katakanlah itu menjadi ajaib bagi mereka satu yang tidak pernah yang tidak bisa atau yang tidak pernah mengalami atau melihatnya. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami atau melihatnya, maka apa yang dianggap sebagai keajaiban itu ya sesungguhnya ya benar keajaiban ya, tetapi bukan dalam arti bagi dia itu ya bukan dalam arti keajaiban begitu. Uh, Ya begitulah sifatnya dewa, seperti yang sering kita sudah dengar di dalam cerita-cerita yang saya sampaikan di dalam kelas ini. Dewa bisa membantu manusia dan lain sebagainya. Dan minggu lalu juga saya sampaikan bahwa di masa lalu seperti itu, di masa sekarang juga seperti itu, di masa depan juga pasti juga akan seperti itu. Itu ya, jadi semoga sada Anda semua meningkat dengan mendengarkan cerita-cerita seperti ini itu ya. Saya pernah bercerita kan di Myanmar itu di masa lalu ya, kalau tidak salah ingat
di tahun-tahun 50 atau tahun 60-an itu ada satu Bante yang terkenal tinggal di dalam hutan. Itu katanya gitu setiap hari setelah lepas jam 10 malam hutan itu terang benderang. Padahal nggak ada listrik, nggak ada lampu gitu. Jadi bahkan penduduk desa melihat ada sinar cahaya yang keluar dari hutan tersebut gitu. Setiap malam katanya. Gitu. Itu terjadi tahun 50-60 kalau saya tidak salah. Tapi sekali lagi intinya di zaman kapanpun hal-hal seperti itu bisa terjadi. Demikian ya, Devina. Oke, Anu Mudana Bante.